Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Condro Wibawa, masih di mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas pembahasan di jaringan komputer ini dari pengenalan jaringan komputer hingga data link layer ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai network and transport layer ya. Akan tetapi kita dahului dengan membahas mengenai network layer terlebih dahulu. Oke. Outcome yang diharapkan setelah teman-teman mempelajari materi network layer ini adalah yang pertama, teman-teman paham bahwa lapisan network dalam model referensi OSI ya. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan cara kerja lapisan network dan mampu menyebutkan peralatan dan protokol yang bekerja pada lapisan network. Oke. Nah, sekedar mengingatkan ya teman-teman, di model referensi OSI ada 7 layer ya, dimulai dari yang paling bawah physical layer hingga yang paling atas adalah application layer. Nah, network layer ada di sini, yaitu di lapisan ketiga OSI layer ya. Tugasnya dia adalah menyediakan layanan pertukaran data antar jaringan atau antar network. Kemudian perbandingan antara OSI layer dengan TCP/IP layer. Kalau tadi di OSI layer, network itu ada di layer ketiga. Nah, di TCP/IP layer dia ada di layer kedua, ya, yang setara dengan internet layer. Ya, protokol yang digunakan sama di dalamnya antara lain adalah IP versi 4 dan versi 6, kemudian ICMP dan lain-lain. Oke. Network layer merupakan layer ketiga pada OSI layer, bertugas mengirimkan data dari dan ke end user di dalam jaringan. Dalam kerjanya, network layer menggunakan pengalamatan logik, sehingga bisa fleksibel terhadap device yang berbeda-beda. Sekilas perjalanan data ya, data kemarin ya dari application data ketika turun ke transport layer akan dipecah menjadi segmen ya. Maka istilahnya berubah menjadi segmen data ya. Kemudian ketika masuk ke network layer si segmen ini akan disisipi informasi mengenai network ya, terutama mengenai alamat tujuan dan alamat pengirim si informasi tersebut. Ya, maka segmen data yang sudah disisipi oleh IP address ini berubah namanya menjadi paket data. Nah, paket data ini yang kemudian diturunkan atau dikirimkan ke lapisan di bawahnya yaitu data link dan physical layer. Oke, cara kerjanya network layer bisa dianalogikan sebagai postman atau pak kurir ya yang kita familiar sehari-hari ya, kurir paket atau kurir pos lah. Ketika menerima paket, postman ini atau kurir ini akan mengecek alamat yang diberikan, ya kan? Postman kemudian akan mencari rute yang paling efisien untuk mencapai alamat tersebut. Ya, network atau jaringan itu bisa diibaratkan jalan-jalan, ya, di mana terdapat banyak titik, rute, persimpangan, dan lain-lain. Nah, tugasnya network layer itu adalah mencari rute yang paling cepat, ya, atau yang paling pendek dari semua kemungkinan rute yang ada di dalam jaringan. Oke, nah itu adalah cara kerja network layer. Nah, setidaknya di network layer itu ada 4 proses ya. Yang pertama adalah encapsulation, addressing, routing, dan de-encapsulation. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi sudah kita jelaskan bahwa ketika menerima segmen data dari transport layer, maka network layer itu akan menambahkan atau menyisipkan informasi header yang antara lain adalah apa yang disisipkan yaitu alamat pengirim dan alamat penerima. Ya, alamat pengirim dan alamat penerima. Oke. Selanjutnya, segmen data yang sudah ditambahkan informasi header ini akan dienkapsulasi ya atau dibungkus ya atau dipaketkan lagi ya. Gampangnya kalau segmen data itu adalah barang yang akan dipaketkan ya. Maka ketika masuk ke network layer si barang ini akan ditempelkan alamat pengirim dan alamat penerima. Kita tulis alamat pengirim dan alamat penerimanya. Kemudian kita tempel nih alamat pengirim dan penerimanya ke paket kita.
Nah, setelah tertempel, maka si paket paket barang ini berubah namanya menjadi paket data. Nah, proses menempelkan ini kita sebut sebagai enkapsulasi. Yaitu adalah tugas pertama dari network layer. Menambahkan informasi header ke dalam segmen data dan kemudian menenkapsulasinya sehingga berubah menjadi paket data. Nah, yang kedua adalah addressing. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa si segmen data dari transport layer itu akan ditempelkan alamat, ya kan? Akan ditampilkan header yang berisi antara lain adalah alamat pengirim dan alamat penerima. Nah, addressing adalah metode pengalamatan logik pada jaringan. Sehingga tadi alamat yang ditulis di dalam segmen data tersebut itu adalah melalui proses yang namanya addressing ini. Nah, tadi addressing sudah dijelaskan adalah pengalamatan logik. Ya, pengalamatan logik itu artinya alamat ini adalah alamat logik, alamat konsep atau virtual atau software, bukan alamat fisik. Oke, jadi saya harap teman-teman paham bahwa di suatu perangkat jaringan itu kan ada alamat fisik yang kita kenal sebagai MAC address. Ya, misalnya teman-teman punya NIC, ya, Network Interface Card itu LAN card, itu kan ada MAC address-nya. Ya, itu adalah identitas unik dari si perangkat. Oke, yang sudah di-include-kan atau sudah diberikan oleh si produsen alat tersebut. Nah, akan tetapi di dalam network layer nanti harus disisipi alamat logik, yaitu alamat konsep. Ya, kenapa demikian? Agar network layer itu tidak terbebani dengan penggunaan device atau perangkat yang bervariasi dan berubah-ubah. Misalnya, suatu hari teman-teman itu pakai LAN card dengan MAC address A, katakanlah ya. Kemudian device A ini diberi alamat logik 192.16.01 misalnya. Ketika nanti suatu saat si device atau LAN card A ini rusak dan akan diganti dengan device B dengan MAC address yang berbeda, maka alamat logiknya itu tetap sama, yaitu 192.168.01. Ya, jadi network layer-nya itu tidak perlu repot, tidak perlu memikirkan MAC address-nya itu ganti-ganti, perangkatnya itu ganti-ganti, asal alamat logiknya itu tetap sama, yaitu 192.168.01. Oke? Nah, agar lebih jelas lagi, saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Misalnya, ada di sebuah komplek perumahan, ya, di komplek perumahan ada 4 rumah, ya, yaitu B101, B102, B103, dan B104. Nah, B101 hingga 04 ini adalah alamat fisik, ya. Alamat atau nomor rumah. Nomor rumah itu kan tertempel di rumahnya, ya. Artinya itu alamat fisik yang sudah diberikan oleh developer perumahan tersebut sejak awal. Ya, yang menjadi identitas rumah tersebut. Itu alamat fisik. Kalau di jaringan berarti itu adalah MAC address. Oke. Nah, kemudian suatu hari rumah-rumah tersebut kan diisi oleh orang, ya kan, ditempati oleh orang. Katakanlah saya menempati rumah nomor B102, ya. Ya, saya Condro Wibawa ini menempati rumah B102. Maka Condro Wibawa ini adalah alamat logik. Ya, orang kalau nyari saya tidak perlu menyebutkan nomor rumah saya B102, nggak perlu. Mungkin dia nggak tahu, ya kan, teman-teman saya misalnya nggak tahu alamat nomor rumah saya, tapi cukup menyebutkan nama saya kepada satpam komplek. Pak, rumahnya Condro Wibawa di mana? Maka nanti satpam komplek ini yang akan menunjukkan rumah saya ada di B102. Ya, jadi alamat logiknya itu dipakai untuk menggantikan alamat fisik. Seperti itu. Nah, misalnya nih, akan ada paket
dikirim atas nama Condro Wibawa. Oke. Dengan IP 192.168.01. Oke. Maka si kurir ini akan mengirimkan paket melewati network-network tertentu ya hingga sampailah di depan komplek rumah saya. Ya. Di depan komplek rumah saya dia akan bertemu dengan satpam komplek saya ya. Kemudian daripada repot si kurir nyari rumah saya, ya kan? Dia cukup menyerahkan paket tersebut kepada satpam komplek. Pak Satpam, ini ada paket untuk Pak Condro Wibawa atau IP-nya 192.168.01. Oke, Pak Satpamnya akhirnya menerima paket tersebut. Oke, paket saya terima akan saya serahkan ke Pak Condro Wibawa. Maka kemudian si Satpam ini meneruskan paket dari si kurir tadi ke rumah Condro Wibawa di B102. Ya, jadi kalau si kurir tadi diibaratkan sebagai network layer, dia menyampaikan paket mencari rute terbaik hingga sampai di depan komplek rumah saya. Nah, maka Pak Satpam yang ada di depan kompleks saya tadi yang menyampaikan paket ke rumah saya B102 itu adalah data link layer. Ya. Jadi network layer tidak perlu tahu MAC address rumah saya, tidak perlu tahu nomor rumah saya B102, dia cukup tahu alamat logiknya yaitu nama saya Condro Wibawa ya, yang akan meneruskan paket tersebut ke alamat fisik itu adalah Pak Satpam komplek atau kalau di dalam jaringan adalah data link layer. Oke. Nah, misalnya suatu hari saya pindah ya dari B102 ke B104. Kan bisa aja. Ya kan? Namanya penghuni rumah kan bisa pindah-pindah rumah ya. Tapi kan kalau nomor rumah kan nggak mungkin dipindah-pindah kan? Ya, itu tapi kalau yang punya rumah atau yang tinggal di rumah tersebut itu kan bisa pindah-pindah. Ya, katakanlah saya pindah yang tadinya dari B102 pindah ke B104. Oke. Nah, maka kalau ada paket data lagi ya atas nama Condro Wibawa, Pak kurir ini juga nggak repot-repot, dia tetap akan mengirim data itu sampai ke depan kompleks saya. Ya, prosesnya tetap sama. Si kurir itu tetap sama, nyari jalan sampai ke depan kompleks saya. Ya kan? Dan nanti si Pak Satpam di depan kompleks saya itu yang akan meneruskan ke alamat rumah saya yang baru, yaitu ke B104. Oke. Nah, ini adalah analogi yang dipakai tadi. Kenapa alamat logic dipakai di dalam network layer? Karena biar dia nggak bingung, dia mengirimkan data tetap ke 192.168.01 alias Condro Wibawa. Dia nggak perlu risau kalau si Condro Wibawa ini ternyata sudah pindah-pindah rumah. Ya, network layer nggak perlu mikirin itu. Biar itu dipikirin oleh Pak Satpam komplek atau data link layer. Nah, itu adalah addressing. Oke. Nah, kemudian tugas yang ketiga dari network layer adalah routing. Ya, routing adalah mekanisme untuk mengirimkan paket data dari satu host ke host lain di dalam network atau antar network. Oke. Proses pengiriman paket antar jaringan dilakukan nanti oleh sebuah device yaitu router. Ya, jadi kalau masih di dalam satu jaringan, satu network, itu nggak perlu routing. Ya, gampangnya tadi kalau kita mengirim data ya masih di dalam satu komplek misalnya di B101 mau ngirim data ke B104 ya nggak perlu routing ya nggak perlu kurir cukup kasih Pak Satpam biar Pak Satpam ngasih ke B104 gitu kan tapi ketika sudah antar jaringan antar komplek rumah ya maka perlu device yang namanya router ya untuk melakukan routing ya router tadi adalah Pak kurir ya. Nah, seringkali ini untuk mencapai alamat tujuan, paket data harus melewati beberapa network yang berbeda-beda ya, wajar. Nah, tugas dari si router ini adalah nanti memilihkan jalur yang akan dilewati oleh paket data ke alamat tujuan secepat dan sependek mungkin. Ya. Proses mencari ini namanya adalah routing. Oke, nah misalnya kalau di dalam web
Misalnya saya mau mengakses www.gunadarma.ac.id, ya. Seperti di gambar, ini saya menggunakan fungsi traceroute, ya. Traceroute, ya, traceroute atau traceroute, ya. Kemudian bagaimana kalau saya mau mengakses gunadarma.ac.id dari jaringan saya, maka saya harus melewati banyak titik dulu. Misalnya saya melewati titik 06, kemudian 222 sekian 89, kemudian 180 77 dan seterusnya hingga sampailah di alamat terakhir yaitu 104.237.55.21, ya. Jadi melewati beberapa router, ya, melewati beberapa network untuk mencapai satu alamat website tertentu. Oke. Kemudian proses yang keempat yang dilakukan oleh network layer adalah de-encapsulation, yaitu ketika paket telah diterima dari sebuah jaringan, maka data link layer dari host penerima akan mengecek apakah IP header pada paket data itu sama dengan IP header dari host tersebut. Ya, nah untuk mengecek informasi header ini, maka paket data tersebut perlu dibongkar. Lah yang membongkar ini juga network layer. Ya, proses pembongkaran ini disebut sebagai de-encapsulasi. Ya, jika informasi headernya cocok dengan data yang dimiliki oleh data link layer, maka nanti paket data, segmen data nanti akan diteruskan ke data link layer. Tapi kalau tidak, ya sudah berarti dilempar atau diteruskan ke jalur yang lain seperti itu. Oke. Kemudian tadi cara kerjanya, sekarang protokol yang bekerja di network layer, ya, terdapat beberapa protokol yang bekerja pada network layer, akan tetapi yang umum digunakan adalah Internet Protocol versi 4 atau IPv4 dan IPv6, ya. Internet Protokol versi 4 dan versi 6. Itu yang umum digunakan, ya, karena yang dikembangkan oleh IETF. Kemudian ada beberapa protokol lain yang dikembangkan oleh swasta, misalnya, bukan swasta, ya, dikembangkan oleh, kemudian ada beberapa protokol yang dikembangkan oleh perusahaan atau instansi lain, ya, misalnya Novell mengembangkan Novell Internet Packet Exchange atau IPX, Apple mengembangkan AppleTalk, dan lain-lain. Oke, nah, IP, Internet Protocol, itu punya 3 konsep utama, yaitu connectionless, best effort atau unreliable, dan media independent. Yang pertama, connectionless. Artinya pada saat mengirimkan data, tidak perlu ada koneksi ke destination host terlebih dahulu. Ya, jadi network layer, kalau data sudah sampai di network layer, itu dia tidak perlu ngecek host itu siap menerima paket data apa enggak, gitu. Ya, si destination ini lagi ready atau enggak? Enggak. Jadi kalau sudah nyampe di network layer, dia siap nggak siap dikirim. Ada data datang dikirim. Ya, kalau dianalogikan sebagai Pak Kurir tadi, ya, Pak Kurir tetap akan mengirimkan data atau paket yang dia terima, ya, tanpa perlu ngecek si tujuannya ini ada di rumah apa enggak, gitu ya. Jadi dia ngirim-ngirim aja gitu. Pak Kurir tuh ngirim-ngirim aja. Dia nggak peduli di rumah ini ada orangnya apa enggak. Karena yang memperdulikan ada orang apa enggak itu nanti adalah si data link layer atau pas satpamnya. Tugas kurir mah nganter-nganter aja, nyari rute terbaik sampai depan komplek rumah gitu ya. Jadi dia tidak perlu tahu, tidak perlu membuat koneksi dengan si destination host, sehingga disebut sebagai connectionless. Oke. Nah, kemudian sifat yang kedua atau konsep yang kedua adalah unreliable, ya. Paket data dikirimkan dengan tidak ada garansi bahwa paket diterima atau tidak, atau paket lengkap atau tidak. Ya, dia nggak tahu menau. Network layer hanya tugasnya ngirim data atau ngirim paket data. Ya, perkara paket datanya diterima oleh host atau enggak itu bukan urusan network layer, itu urusan layer yang lain. Ya. Kemudian media independen yang sudah kita bahas di awal, dia tidak boleh tergantung dengan device atau perangkat atau media transmisi yang digunakan. Ya, mau dia pakai wireless, mau dia pakai wired, ya,
mau dia menggunakan merek atau brand apa, dia tidak boleh tergantung. Dia media independen. Dia harus bisa tetap mencari rute terbaik apapun media transmisi, apapun perangkat yang dipergunakan. Ya, kemudian tadi IP yang sering digunakan adalah versi 4, yaitu protokol yang digunakan sejak tahun 83 dan merupakan protokol yang dipakai sejak awal kemunculan internet. Jadi internet muncul, protokol IP juga muncul. Ya, IP versi 4 masih mendominasi dibanding dengan protokol lain sejenis termasuk versi 6 atau versi terbarunya. IP akan menyisipkan informasi header ke dalam segmen data hingga menjadi paket data seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian struktur headernya atau struktur PDU terdiri dari dua, yaitu header dan payload. Ya, header berisi informasi mengenai network dan payload berisi segmen data. Ya, informasi yang perlu kita tahu dalam header ini adalah informasi yang ada di dalam header yang disisipkan ke dalam segmen data. Ya, tapi yang perlu teman-teman catat ya cukup address-nya aja, source address dan destination address. Oke, IP address mengacu pada alamat source dan destination. Oke, jadi ada istilah IP address. Ya, IP address itu bisa disandingkan atau dikaitkan dengan alamat source maupun destination. Pada implementasinya, IP address selalu digunakan bersama dengan subnet mask. IP address digunakan untuk merujuk pada device atau perangkat di dalam jaringan, sedangkan subnet mask digunakan untuk mengetahui alamat networknya. Ya, IP address dan subnet mask terdiri dari 32 bit data, ya 32 bit data yang dibagi menjadi 4 segmen masing-masing 8 bit. Oke. Nah, nanti lebih lanjut mengenai IP address, subnet mask, dan lain-lain akan kita bahas pada materi tersendiri ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing dulu di sini ya. Yang penting teman-teman tahu bahwa ada protokol IP versi 4 dengan karakteristik seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, selain IP versi 4, kita juga seringlah mendengar ada IP versi 6 atau IPv6 ya. Adalah protokol pada lapisan network yang ini dicatat diharapkan dapat menggantikan IP versi 4. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu diganti? Ya. Yang pertama, limited IP address ya. Dengan berkembangnya teknologi dan maraknya internet, IP address pada IP versi 4 itu dirasa kurang. Karena hanya mampu menangani 2 pangkat 32. Kan dia 32 bit ya. Maka dia hanya mampu menangani 2 pangkat 32 perangkat atau device atau kurang lebih 4 miliar device. Ya. Itu pun belum dikurangi dengan alamat IP yang nggak bisa dipakai. Misalnya di 127 itu nggak bisa dipakai. Ada yang dipakai untuk network address, ada yang dipakai untuk broadcast address dan sebagainya. Intinya ya kurang dari 4 miliar alamat atau IP address yang bisa di-assign. Dan ini dirasa kurang. Ya, apalagi dengan perkembangan internet, IoT, segala macam yang semuanya itu butuh identitas di dalam network. Maka muncullah gagasan untuk menggunakan IP versi 6 yang mampu menangani 2 pangkat 128 device. Ya, atau ya saya nggak bisa bacanya ya, teman-teman silahkan dilihat sendiri ini bacanya bagaimana ya. Intinya banyak gitu ya, intinya banyak. Kemudian improve packet handling ya. Proses pengiriman paket data pada IP versi 4 dirasa terlalu banyak informasi header sehingga memakan memori. Yang tadi ya headernya IP versi 4 itu dirasa kebanyakan sehingga banyak makan memori sehingga membebani pengiriman data. Kemudian mengeliminasi NAT. Ya, nah NAT itu sebenarnya adalah teknologi atau metode yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network di dalam IP versi 4. Kenapa perlu dihubungkan dengan NAT, Network Address Translation? Ya, karena pada dasarnya di IP versi 4 itu terdiri dari network yang berbeda-beda sehingga untuk
saling berkomunikasi antar network itu perlu ada penjembatan gitu loh. Penjembatan itu adalah NAT, Network Address Translation. Nah, pada IP versi 6, NAT ini tidak diperlukan lagi karena jumlah IP address-nya kan lebih dari cukup ya, sehingga diharapkan satu dunia itu satu jaringan gitu. Oke, nah tadi ini informasi header yang dirasa kebanyakan di IP versi 4 disederhanakan menjadi hanya seperti ini. Nah, IP versi 6 sendiri terdiri dari 128 bit data ya, yang dibagi menjadi 8 segmen masing-masing 16 bit. Ditulis di dalam heksadesimal. Kemudian jumlah IP address yang bisa ditanangin tadi adalah 2 pangkat 128 ya, karena 128 bit. Banyak ya intinya. Ya. Nah, kemudian hari-hari ini ya untuk apa namanya? Agar tidak crash, agar tidak down di dalam jaringan, maka ada metode translasi ya. Ada metode translasi untuk mentranslasikan IP versi 4 ke IP versi 6 ya. Di beberapa perangkat NIC itu biasanya ada tuh dia mendukung bukan NIC, di network kalau teman-teman ke adapter setting, network adapter setting itu biasanya ada tuh IP versi 4 dan versi 6-nya. Jadi intinya di situ sudah mendukung untuk versi 4 maupun versi 6 ataupun mau dua-duanya gitu ya. Oke. Selanjutnya ya tadi ya saya ingatkan lagi teman-teman bahwa fungsi dari si network layer itu adalah encapsulation, addressing, routing dan de-encapsulation ya. Kalau enkapsulasi dan de-encapsulasi kalau kalau encapsulation dan de-encapsulation saya rasa teman-teman sudah paham konsepnya seperti apa. Addressing kita sudah bahas tadi. Nah, routing ya sekarang. Nah, di dalam jaringan itu ada 3 mekanisme pengiriman paket data. Ya. Yang pertama adalah host to itself. Ya, artinya mengirimkan data ke dirinya sendiri. Ya, karena selain memiliki IP address yang unik, host itu juga memiliki IP address spesial yang digunakan untuk loopback ke dirinya sendiri. Ya, yaitu di IP address 127.0.0.1 atau semua IP di network 127 itu semuanya adalah loopback. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ada yang belajar bikin aplikasi web seperti itu ya, biasanya kan kita ketik localhost ya. Nah, localhost itu adalah IP loopback ini sebenarnya 127.0.0.1 ya. Nah, karena fungsi 127 ini digunakan untuk development atau testing biasanya. Jadi dia dilempar ke jaringan tapi untuk kembali lagi ke dirinya sendiri. Kemudian host to localhost yaitu host yang berada di dalam satu network yang sama. Jadi mengirimkan data ke host lain, ke destination host, tapi masih di dalam satu network. Maka ketika data dikirimkan itu tidak perlu keluar network. Karena tidak perlu keluar network, maka tidak perlu adanya router. Ya, nggak perlu ada routing juga karena masih ada di dalam satu network. Ya, kemudian ada host to remote host, yaitu host remote host itu adalah host yang berada di luar network. Sehingga ketika paket data dikirimkan, itu perlu berkomunikasi dengan network host. Ya, nah, saat inilah kita memerlukan proses routing, oleh karenanya perlu device yang namanya router. Oke. Katakanlah ini data akan dikirimkan ya dari PC 1 ya ke remote network yang ada di internet ya di sini. Maka paket data dari PC 1 itu harus dikirimkan ke gateway. Dalam hal ini adalah R1 ya di sini gateway-nya. Kenapa? Karena PC 1 tidak tahu alamat fisik dari remote host. Yang tahu R1 adalah
Nah, misalnya nih ada paket data yang akan dikirimkan dari PC 1 ke remote network di sini. Ya, maka paket data dari PC 1 itu tidak langsung dikirimkan ke remote host, ya, akan tetapi dikirimkan ke gateway dulu, ya, ke R1. Kenapa? Karena PC 1 tuh tidak tahu nih alamat fisiknya si remote network ini berapa, di sana nggak tahu, ya. Yang tahu itu adalah R1, ya, dengan kemampuannya atau dengan fitur routing table yang ia miliki. Nah, nanti R1 ini yang akan meneruskan ke network paket data yang dikirimkan tadi. Seperti itu ya cara kerja routing di dalam network. Nah, untuk melakukan tugas routing ini maka diperlukan sebuah perantara atau perangkat atau device ya yang disebut sebagai router. Ya, nah teman-teman nggak perlu bingung, router itu sejatinya adalah komputer, ya, sehingga dia juga perlu OS, CPU, RAM, ROM dan semacamnya. Akan tetapi bentuk fisiknya tidak harus komputer yang kita kenal secara umum, gitu ya, tidak harus seperti itu. Router bisa berbentuk komputer biasa, memang beneran komputer. Device atau perangkat khusus seperti switch, bentuknya kayak switch, tapi itu adalah router atau seperti access point itu juga bisa dimanfaatkan sebagai router. Ya, jadi bentuk routernya itu bisa macam-macam. Tapi sejatinya dia adalah komputer. Oke. Nah, rangkuman ya dari apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama, network layer adalah layer ketiga dari OSI layer yang bertugas untuk mengirimkan data dari source ke destination dari dalam atau antar jaringan. Network layer menggunakan pengalamatan logik ya, sehingga independen dari device atau perangkat. 4 proses utama di network layer ada encapsulation, ada addressing, ada routing, dan ada de-encapsulation. Protokol yang bekerja di network layer adalah Internet Protocol. Ya, saat ini yang sering banyak digunakan adalah versi 4 dan sedang dikembangkan ke versi 6. Versi 4 terdiri dari 32 bit data yang dibagi menjadi 4 segmen masing-masing 8 bit, sedangkan versi 6 terdiri dari 128 bit data yang dibagi ke 8 segmen, sehingga masing-masing segmen ada 16 bit data. Kemudian proses pengiriman data pada network layer itu dibagi menjadi 3, yaitu host to itself, host to localhost, dan host to remote host. Ketika mengirimkan data ke remote host atau network yang berbeda, maka diperlukan perangkat yang bernama router. Ya, router yang akan meneruskan data tersebut ke network tujuan dengan berbekal routing table information. Router adalah sebuah komputer. Ya, sebenarnya router adalah sebuah komputer, tapi bentuknya bisa berupa komputer biasa atau komputer yang secara umum maupun perangkat khusus. Ya, oke. Itu tadi pembahasan mengenai network layer. Ya, kita akan membahas selanjutnya mengenai transport layer, akan tetapi di video berikutnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.